Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, walaupun tidak dilahirkan dari rahim yang sama, walaupun tidak datang dari sulbi laki-laki yang sama. Kita boleh dilahirkan dari rahim yang berbeda, dari ras, keturunan, bangsa yang berbeda-beda, tidak menjadi soalan. Bila kita bersama dalam akidah, sama-sama bernaung di bawah payung besar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Dia bukan musuh kita. Dia orang yang mesti kita lindungi, kita jaga kehormatannya. Bukan orang yang serampangan, boleh kita rendahkan, boleh kita hina, dan lain sebagainya. Naudzubillah. Allah perintahkan kita faslihu baina akhawaikum, berdamailah, berbaik-baiklah sesama saudaramu. Ada beberapa faktor amal kita diterima Allah. Satu saja dari hal-hal yang sudah ditetapkan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan amal kita itu tertolak. Syarat beramal yang pertama, beramal karena Allah, mukhlishina lahuddin, beramal ikhlas karena Allah. Salat ikhlas karena Allah, bersedekah ikhlas karena Allah, menyantuni anak yatim itu santunan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dibagi di media sosial supaya orang tahu kita sudah beramal. Bukan. Modal utama dalam setiap amal itu beramal karena Allah. Siapapun yang beramal karena ria, apapun amalnya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Siapa yang solat tapi dia berbuat ria, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Siapa yang bersedekah juga karena ria, yurai, ingin dia dilihat manusia, disanjung saji oleh manusia, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Modal utama dalam amal adalah ikhlas karena Allah. Syarat kedua dalam beramal itu, dia mesti dibuat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi. Salat zuhur 4 rakaat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita mesti buat seperti itu. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Ditambah tertolak, dikurang juga tertolak. Bahasa agama disebut dengan istilah bid'ah. Mestilah semua amal dalam Islam yang kita buat ini ada landasannya, ada contohnya. Pertama, beramal karena Allah. Yang kedua, beramal ada contoh yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ketiga, kita telah buat amal karena Allah. Sudah cukup belum? Kenapa? Walaupun kita salat, tapi salat kita bertentangan dengan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Walaupun dibuat karena Allah, amal tertolak. Dia mesti dibuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Kita telah buat amal karena Allah, kita telah buat amal sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Apakah amal kita tertolak? Bisa tertolak karena ada syarat. Amal ini akan menembus langit, akan diterima Allah. Syarat yang ketiga itu, faslihu baina akhawaikum. Saudaramu itu haruslah kau perlakukan sebagai saudara. Dia tak boleh engkau rendahkan.
kehormatannya harus dijaga. Kita tidak boleh hasad kepadanya, hanjit iri hati ke saudara muslim yang lain, hanjit dengki ke saudara muslim yang lain. Walaupun kita telah beramal banyak karena Allah, kita telah beramal banyak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, tapi apabila hati kita terhadap saudara muslim kita itu tidak terjaga dengan baik, ada hasad di hati itu, nauzubillah, ada dengki di hati kepada saudara muslim lain, maka amal ini pun akan tertolak, tidak akan menembus langit. Innal hasada, sesungguhnya iri hati, dengki dan sejenisnya, ya'kulunal hasanat, dia akan memakan amal kebaikan kita, kama ta'kulun nara, sebagaimana api membakar al-hatab, kayu bakar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih kuatnya hati kita, supaya ini pekerjaan, ini perbuatan yang tidak baik, penyakit hatinya, supaya nak kuat tu, nak yakin tu bahwanya hanjin main-main. Penghujung khatib mengutip sebuah kisah. Pada suatu hari, saat sahabat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, tiba-tiba baginda mengeluarkan sebuah sabdanya. Lebih kurang kata Nabi, sebentar lagi akan ada yang masuk masjid dan dia itu penghuni surga. Jamaah yang ada dalam masjid saling kalan-kalan wiyunan, merasa penasaran siapa gerangan manusia yang disebutkan Rasulullah tadi. Mata tertuju ke pintu. Sesaat kemudian seorang laki-laki memasuki masjid. Bukan sahabat yang punya nama besar, orang biasa, bukan seperti Abu Bakar, bukan seperti Talha, bukan seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, bukan. Orang biasa, penampilannya biasa. Bahkan saat orang tersebut memasuki Masjid Nabawi, masih menetes bekasan wudu dari jenggotnya. Sahabat kekalian, karena Rasul baru saja bersabda akan masuk sebentar lagi dalam masjid dan dia itu ahli surga. Tapi tak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah, apa betul yang masuk tadi? Nggak ada yang berani bertanya. Silent aja. Hal serupa besoknya terulang lagi. Sahabat masih rasa penasaran, apa iya yang kemarin itu, apa iya, siapa dia. Penasaran, tapi tak ada satu sahabat pun yang berani berkomentar, bertanya, ya Rasulullah, betul dia, apa amalnya? Tidak ada yang berani bertanya. Keesokan harinya Rasulullah kembali bersabda, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini, dia itu penghuni surga. Lagi-lagi sahabat tertuju pandangan matanya ke pintu Masjid Nabawi. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang masuk orang yang sama, orang yang kemarin, ini juga orangnya yang masuk setelah sabda Nabi itu keluar dari mulut yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan masih sama, orang biasa, bajunya biasa, baru selesai wudu, air wudu masih menetes dari jenggot. Kasus seperti ini jemaah Jumat yang dimuliakan Allah berulang 3 hari berturut-turut. Besoknya kembali terjadi sabda yang sama dan orangnya juga orang yang sama. Karena sesuatu yang dijanjikan penghuni surga itu bukan sesuatu yang biasa. Sebab kemenangan yang paling besar bagi siapapun di atas muka bumi ini bukan dia bisa mendapatkan kesempatan jabatan tinggi, punya duit banyak, punya rumah gedung, bukan. Di dunia maupun di akhirat. Yang disebutkan Allah di Al-Quran, siapa orang yang menang, siapa orang sukses, siapa orang yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz.
Siapa yang selamat daripada api neraka dan dia akan memasuki surganya Allah Jalla Jalaluh, faqad faz. Inilah orang sukses, inilah orang yang berjaya, orang yang bahagia dunia akhirat. Ada 10 sahabat namanya sudah dijelaskan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Itu sudah disebutkan 10 sahabat. Maka orang semua penasaran. Dan yang ini bukan satu di antara 10 itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, rasa penasaran ingin tahu apa amal yang dibuat oleh sahabat tersebut, tapi tidak ada satupun yang berani bertanya kepada Rasulullah. Satu di antara sahabat berinisiatif sendiri, Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As membuat suatu alasan agar dia bisa menyelidiki, mengetahui apa amal yang dibuat ini orang, sehingga Rasulullah 3 hari berturut-turut menyebut dia sebagai penghuni surga. Datanglah Abdullah ibnu Amr ibn al-As ke rumahnya. Ringkasnya, Abdullah ibnu Amr ibn al-As mengatakan, minta izinlah, wahai hamba Allah, izinkan saya menginap di rumahmu 3 malam. Ada sesuatu hal yang terjadi di sana dan saya mohon izin bisa menginap di rumah. Silakan, disilakan, boleh saja. Diperhatikanlah keadaan orang tersebut oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Amalnya ternyata biasa-biasa saja. Amal utama apa? Saat azan berkumandang, dia datang ke masjid sholat di awal waktu. Saat di sepertiga malam, bila orang mengandalkan tahajudnya, ini orang tidak bangun untuk tahajud. Bila ada orang mampu membaca Quran sekali khatam atau 1 juz atau berapa juz satu malam, dia juga tidak. Sedekah juga tidak terlalu menonjol. Semua biasa-biasa saja, berlalu biasa-biasa saja. 3 hari 3 malam Abdullah ibnu Amr ibn al-As di rumahnya tidak mendapati sesuatu yang menonjol dari amal orang tersebut. Akhirnya beliau pamit, saya mohon izin, sudah 3 hari bertamu di rumah. Saya sebenarnya datang ke sini bukan karena ada masalah di luar sana, tapi saya mendengar sabda Rasulullah, namamu memang tidak spesifik, engkau masuk dalam isyarah Rasul bahwa engkau penghuni surga. 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, itu Rasulullah sabdakan. Saya penasaran, apa gerangan amal yang menonjol dari dirimu? Dan setelah saya pantau selama 3 hari 3 malam, saya lihat biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Bahkan engkau tidak bangun tahajud pun. Kata orang tersebut, iya, saya memang tidak memiliki amal yang istimewa. Semua berjalan natural, biasa-biasa bentar. Baiklah, saya mohon izin. Saat Abdullah ibnu Amr ibn al-As bergerak ingin meninggalkan rumahnya, dipanggil ulang oleh orang tersebut. Wahai sahabat Rasulullah, tunggu. Saya memang tidak memiliki amal istimewa. Cuma ini yang ingin kita ambil pelajarannya. Hanya saja, saya ini alhamdulillah dalam hati saya tidak ada sedikit pun rasa benci kepada saudara muslim saya. Dalam hati saya ini sedikit pun tidak ada rasa iri, rasa tidak enak, rasa bengeh, rasa hana nyaman terhadap saudara mukmin saya. Cuman itu. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn al-As? Wahai hamba Allah, pastilah, kemungkinan besarnya inilah penyebab engkau disabdakan Rasulullah sebagai salah seorang penghuni surganya Allah Jalla Jalaluh. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, iri hati itu memang bawaan sifat manusia pada umumnya. Saat melihat orang lain bahagia, ada sebahagian manusia merasa hatinya tersiksa. Ini sifat tidak baik. Ini penyakit hati.
Bila kita dilanda penyakit tumor stadium 4 pun, penderitaannya hanya dialami di dunia selama kita hidup. Saat Allah pisahkan ruh dengan jasad kita, tumor stadium 4 itu selesai masalah. Andai kita terkena kanker yang paling parah sekalipun, penderitaan hanya akan kita alami selama kita di dunia ini. Allah pisahkan jasad dengan ruh, selesai kanker tersebut. Sedangkan penyakit hati itu akan menyiksa orang tersebut di dunia sampai akhirat. Hati itu tepeh dengan saudara, taat kita ke warung jumpa dia tidak nyaman hati, tersiksa hidup, terasa sempit ini dunia. Di akhirat pun Allah akan mengharamkan surga itu kita tempati. Na'udzubillah. Bagaimana ini? Bagaimana di saat hati kita merasa tidak nyaman, saat melihat kebahagiaan orang lain, saat melihat nikmat Allah berikan kepada saudara kita? Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, walaupun hatinya berat, walaupun hati itu merasa tidak nyaman saat melihat nikmat ada pada saudara kita, tapi paksakanlah diri kita, paksakan hati kita untuk bahagia. Walaupun nafsunya iblis itu menggoda untuk tidak nyaman, tapi kita mesti melawan. Kita buat-buat pun boleh, tak paksa-paksa hati itu. Bahagialah engkau wahai hatiku saat melihat saudaraku itu sedang bahagia, saat nikmat ada pada saudaraku, saat rasa bahagia didatangkan Allah kepada saudaraku wahai hati, maka engkau pun mesti bahagia. Paksakan hati tanya untuk bahagia di saat nikmat didatangkan Allah kepada saudara kita. Dan jangan lupa mohon bantuan Allah. Ya Allah, selamatkan saya dari sifat hasad, sifat dengki kepada saudara. Karena sifat dengkinya pasti daripada sabda Rasul, innal hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Sesungguhnya iri hati, hasad itu, dengki itu akan merusak amal sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menata kehidupan di bawah ridha Allah, dan insya-Allah kita akan menghadap Allah dalam keadaan amal diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.